Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru belajar, perkenalkan saya Titi Nur Istiqomah. Kali ini saya akan menjabarkan pengalaman saya ketika belajar dengan murid-murid saya menggunakan permainan Monopoli Raja atau Monopoli Aksara Jawa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titi Nur Istiqomah, pendidik di SD Negeri Banyu Biru 1, Magelang, Jawa Tengah. Saya adalah penikmat buku, penyuka dongeng, dan penyuka dunia anak-anak. Salam kenal ya. Nah, ini adalah kondisi awal pembelajaran bahasa Jawa di kelas saya. Dari pengamatan, pelajaran bahasa Jawa kurang mendapatkan perhatian dari murid karena dirasa kurang menarik dan kurang jelas penyampaiannya, sehingga sulit untuk mereka pahami. Kemudian yang kedua, dari pengakuan murid-murid saya, pelajaran bahasa Jawa itu membosankan dan membuat mengantuk karena pembelajaran dilakukan secara monoton, textbook, dan tidak ada gregetnya. Sehingga yang ketiga, siswa atau murid menjadi kebingungan memahami istilah-istilah atau kata dalam bahasa Jawa karena penggunaan bahasa yang dilematis, yaitu di rumah murid-murid dibiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan pada pelajaran ini anak-anak atau murid-murid diminta untuk menggunakan bahasa Jawa. Dan yang keempat, yaitu murid tidak paham alasan mengapa mereka harus mempelajari bahasa Jawa. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, manfaat belajar bahasa Jawa kurang dapat mereka rasakan. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Yang pertama kali saya lakukan sebagai guru adalah melakukan refleksi. Saya bertanya kepada murid-murid saya, pembelajaran seperti apa sih yang mereka inginkan agar pelajaran baik itu bahasa Jawa maupun pelajaran lainnya mudah untuk mereka pahami. Dan hasilnya, sebagian besar murid-murid saya menuliskan bahwa mereka lebih suka belajar dengan cara bermain. Melalui hasil empati dengan murid-murid, saya mengetahui bahwa murid-murid saya sangat tertarik dengan permainan yang melibatkan persaingan antar lawan. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap hal-hal yang menarik baginya. Saya kemudian bercerita tentang alasan mempelajari aksara Jawa, bahwa ketika budaya tidak dijaga, maka tinggal menunggu waktu punahnya. Jika sesuatu yang kita miliki punah dan dimiliki oleh negara lain, maka itu merupakan keprihatinan yang tidak bisa direbut kembali. Hal ini saya kaitkan dengan sejarah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang memonopoli Indonesia. Nah, di kesempatan tersebut, saya mengkaitkannya dengan prinsip permainan monopoli. Fungsinya untuk mengetahui apakah jika belajar menggunakan permainan ini, murid-murid merasa tertarik untuk belajar bahasa Jawa atau tidak. Dan ternyata mereka sangat tertarik. Sehingga muncullah aha momen untuk membuat media pembelajaran monopoli yang dikreasikan menjadi monopoli aksara Jawa. Untuk mewujudkan ide tersebut, maka saya membuat desain purwarupanya, yakni desain papan monopolinya seperti apa, kemudian bentuknya bagaimana, dan detail-detail lainnya. Langkah selanjutnya, saya membuat purwarupa dari desain yang sudah dibuat, yaitu dengan mencetak papan monopoli menggunakan banner, kemudian membuat kartu papan, kartu tantangan, dan kartu sayembara, uang-uangan, menyiapkan bidak, membuat dadu dari kain flanel, dan menyiapkan kotak monopoli aksara Jawa. Setelah perwarupa berhasil saya buat dan saya siapkan monopolinya, lalu langkah selanjutnya saya melakukan uji coba terhadap murid-murid saya. Uji coba pertama saya lakukan secara klasikal, di mana hanya ada satu media untuk seluruh murid yang ada di dalam kelas. Namun, tantangan yang saya temukan ketika pertama kali uji coba adalah ketidakmampuan saya untuk mengelola seluruh isi kelas yang terdiri dari 32 murid dengan antusiasme yang luar biasa untuk ikut andil dalam permainan. Kelas begitu hidup, namun dalam praktiknya banyak yang masih bertanya tentang aturan permainan yang tadi sudah dijelaskan. Di samping itu, dalam satu kelompok, ada murid yang aktif, ada yang memilih pasif karena permainan sudah dikuasai oleh temannya, ada juga yang perhatiannya teralihkan karena bercanda dengan teman-temannya. Nah, saya sebagai wasit permainan
agak kewalahan dalam mengamati dan memastikan langkah bermain yang dilakukan oleh murid-murid saya sudah tepat atau belum. Kami melakukan uji coba kedua seminggu kemudian. Hasil dari revisi media ini sungguh di luar dugaan. Tidak seperti uji coba pertama, di uji coba kedua ini murid-murid sudah bisa dilepas untuk bermain sendiri tanpa campur tangan yang berarti dari saya. Mereka terlihat sangat menikmati permainan. Mereka bisa memahami permainan dengan baik. Saya hanya tinggal berkeliling untuk memastikan jika ada 1-2 hal yang belum mereka pahami atau ingin mereka tanyakan. Selesai uji coba kedua, saya ingin tahu apakah murid-murid benar-benar paham dengan tulisan aksara Jawa yang mereka temukan dalam permainan atau tidak. Maka, hal yang saya lakukan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dengan cara memberikan mereka 15 soal tulisan aksara Jawa. Tugas murid adalah menuliskan bunyi tulisan aksara Jawa tersebut. Dari 29 murid yang berangkat, sebab 3 murid berhalangan hadir ke sekolah, mereka menunjukkan hasil yang menakjubkan. Lebih dari 90% murid memperoleh skor jauh di atas KKM. Hal itu cukup menjadi bukti bahwa mereka tidak sekedar menikmati permainan, namun juga mendapatkan kompetensi bahasa Jawa yang kita ingin capai bersama. Saya juga ingin tahu kesan dan pesan refleksi dari murid-murid tentang perasaan mereka setelah belajar aksara Jawa menggunakan media monopoli aksara Jawa ini. Dan inilah beberapa di antara jawaban murid-murid saya. Semua murid senang dan antusias diajak belajar dengan metode seperti ini karena merasa mereka dilibatkan dan dipahami gaya belajarnya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang sudah menyimak cerita praktik pembelajaran saya di kelas menggunakan monopoli raja atau monopoli aksara Jawa. Semoga kita sebagai guru tidak pernah letih untuk terus belajar dan terus memahami murid. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.